Kita berjumpa kembali para sahabat. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pembicaraan dengan Ibu Riva. Temanya tentang mempertanyakan kerasulan Paulus. Ya, jadi walaupun menggunakan tema yang lain, tetapi intinya memang itu yang diperbincangkan. Jadi mempertanyakan atau bahkan meragukan kerasulan Rasul Paulus. Nah, pada kali itu Ibu Riva memberikan pertanyaan melalui ayat-ayat yang cukup banyak disampaikan. Ya, terus terang saya mencatat pun sampai ketinggalan. Tadinya saya mau jawab satu persatu, tetapi karena begitu banyak saya sampai tidak sempat mencatat, maka saya menjawab seingat saya begitu ya. Itu sebabnya mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan. Nah, video ini bertujuan untuk merapikan kembali apa yang sudah kami bicarakan itu, ya, disertai dengan ayat-ayat yang menjadi jawaban saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan melalui video ini, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin terjawab dengan jelas. Ya. Tapi sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu Riva yang sudah mau mempertanyakan masalah kepada orang yang mencintai ajaran itu. Jadi saya sangat mencintai Alkitab, di mana di dalamnya ada tulisan Rasul Paulus. Itu sebabnya saya menghargai kalau Ibu Riva mau mempertanyakan apa-apa yang tidak diketahui kepada saya sebagai seorang yang mencintai. Dengan demikian Ibu Riva akan mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, dengan demikian bukan sekedar mendapatkan informasi hoax dari orang lain, tetapi benar-benar informasi ini dari orang yang mencintai ajaran itu. Nah, setelah informasi ini didapatkan, nah silakan Ibu Riva mengambil keputusan. Nah, bukan hanya untuk Ibu Riva, tetapi masalah ini rupanya juga menjadi gunjang-gunjing, ya, menjadi pergunjingan banyak rekan-rekan non-Kristen yang lain. Jadi mudah-mudahan video ini pun bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Baik, saya akan memulai. Yang pertama, Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena dinilai buahnya tidak baik. Ya. Ayatnya yang saat itu dipertanyakan kepada saya menggunakan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kerap dituduhkan kepada Paulus bahwa Paulus ini mempunyai buah yang tidak baik. Nah, saya mengingatkan Paulus itu dulunya adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, lalu menangkap, ya, menghukum, bahkan ada yang sampai hukuman yang dijatuhkan itu tentunya ada sampai hukuman mati, barangkali begitu ya. Nah, tetapi semenjak pertemuannya dengan Tuhan Yesus, maka Paulus berhenti dari kerjaan yang lama, yaitu mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi justru berbalik menjadi pekabar Injil yang handal. Nah, menurut saya, ini sudah jelas menunjukkan buah yang baik. Dari seorang penganiaya berubah menjadi pengabar Injil yang handal. Ini buah yang luar biasa baik. Jadi kalau orang meragukan buah
yang dihasilkan oleh Paulus, saya rasa keliru. Karena Paulus buahnya jelas perubahan dalam dirinya dari orang yang tadinya menganiaya menjadi orang yang memberitakan kebenaran. Ini adalah buah yang baik. Nah, pada waktu itu memang sempat saya mencoba mengusik konsistensi pemahaman orang Muslim, dalam hal ini Ibu Rifa ya. Saya mengusiknya begini. Sekiranya kerasulan Paulus ini diragukan, sebetulnya kalau sikapnya konsisten, seharusnya kerasulan Muhammad pun diragukan. Kenapa? Karena potensi meragukannya lebih besar terjadi pada Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Anda perhatikan baik-baik. Paulus itu sebelumnya adalah seorang yang mapan, ya, makmur, kaya, terhormat. Tetapi gara-gara pengabaran Injil yang dilakukan, Rasul Paulus itu menjadi menderita, dikejar-kejar, dipenjara, bahkan terancam hukuman mati, sampai akhirnya betul-betul kena hukuman mati. Ya, saudara perhatikan, dari seorang yang makmur hidupnya, yang terpuji hidupnya, karena Rasul Paulus adalah sebelumnya adalah anggota Sanhedrin, ya, posisinya terhormat, tetapi karena pekabaran Injil, dia rela melepaskan semuanya itu, dan sebagai gantinya bukan kemuliaan yang didapat, kemuliaan duniawi maksudnya, tetapi justru kesengsaraan, penderitaan, hukuman di penjara, bahkan sampai dihukum mati. Nah, sebaliknya, apa yang terjadi pada Muhammad? Ya, dari seseorang yang saya tidak tahu apa latar belakangnya, tetapi karena pengakuannya sebagai rasul atau sebagai nabi, maka Muhammad itu memperoleh privilege, ya, memperoleh bagian dalam pampasan perang, bahkan pada satu ketika memperoleh hak untuk menikah lagi dengan seseorang perempuan. Ya. Nah, kita bisa membandingkan yang satu karena kerasulannya dia menderita, sementara yang satu karena kerasulannya dia mendapatkan privilege secara duniawi. Mana yang lebih berpotensi diragukan? Ya. Nah, dalam hal ini saya tidak meminta Anda untuk, saya tidak mendorong Anda untuk meragukan kerasulan Muhammad. Tetapi saya meminta Anda bersikap konsisten, dan kalau seperti ini masalahnya, seharusnya Anda tidak meragukan kerasulan Paulus. Ya. Jadi dorongan yang saya sampaikan bukan supaya Anda meragukan kerasulan Muhammad, melainkan supaya Anda tidak meragukan kerasulan Paulus. Jadi kalau terhadap Muhammad saja Anda bisa percaya, ya seharusnya kepada Paulus Anda lebih bisa. Kenapa? Karena, ya itu tadi sudah saya tunjukkan, yang satu karena kerasulannya dia menerima privilege, menerima hak-hak istimewa, sementara yang satu karena kerasulannya dia tahu dia akan menderita dan itu tetap dijalani. Ya, tentu tidak ada orang yang mau berbohong demi mendapatkan penderitaan, ya, demi mendapatkan kematian. Tentu tidak ada orang yang mau melakukan itu. Itu sebabnya jangan Anda meragukan kerasulan Paulus. Ya. Toh buahnya juga sudah kelihatan. Dari seorang penganiaya menjadi seorang pekabar Injil, pekabar kebenaran. Itu pembicaraan yang pertama. Baik, lalu ini yang kedua, ada lagi tuduhan bahwa Paulus adalah nabi palsu karena dia adalah seorang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Nah, memang tidak bisa disangkal bahwa Paulus ini orang Farisi. Ya. Saya bacakan di dalam Filipi 3 ayat 5 ayatnya, bahwa Paulus ini disunat pada hari ke-8
dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, itu pengakuan Paulus. Jadi Rasul Paulus ini memang seorang Farisi. Lalu, apakah Rasul Paulus ini adalah ahli Taurat? Kisah para Rasul pasal 22 ayat 3 mengatakan begini. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Siapakah Gamaliel ini? Gamaliel ini adalah seorang Farisi, ya, dia menjadi mahkamah agama dan dia adalah ahli Taurat yang sangat dihormati oleh banyak orang. Jadi Rasul Paulus ini mengaku diri sebagai muridnya Gamaliel. Jadi kalau Gamaliel ini adalah ahli Taurat yang ternama, ya tentu Paulus ini juga adalah ahli Taurat. Jadi tidak salah tuduhan yang mengatakan bahwa Paulus ini orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, masalahnya tuduhan yang salah adalah karena Paulus ini orang Farisi dan sekaligus ahli Taurat, itu berarti Paulus nabi palsu. Nah, dasar berpikirnya Ibu Rifa menggunakan Matius 23 ayat yang ke-29. Ya. Dasarnya ini, tuduhan kepada Paulus itu dasarnya ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Hai kamu, ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi menggunakan ayat ini lalu dituduhkan bahwa karena Paulus adalah orang Farisi sekaligus ahli Taurat, maka berarti Paulus ini tergolong orang yang tidak luput dari neraka. Begitu. Nah, tetapi perlu saya sampaikan bahwa tuduhan itu keliru. Ya, tadi saya katakan benar bahwa Farisi dan orang ahli Taurat, jadi benar bahwa Paulus ini adalah orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Tetapi mari kita lihat apakah Yesus sedang mengecam atau sedang mengutuk semua Farisi dan semua ahli Taurat itu akan masuk neraka. Apakah benar Yesus mengutuk demikian? Ya. Mari kita lihat yang pertama di Matius 23 ayat 26. Kalau tadi yang kita bacakan adalah Matius 23 ayat 29, maka kita mundur 3 ayat sebelumnya, yaitu Matius 23 ayat 26. Ayatnya bunyinya begini. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini pernyataan Yesus sebelum dia berkata, hai orang Farisi, hai ahli Taurat, hai kamu yang orang munafik. Nah, begitu ya. Sebelum berkata begitu, Yesus berkata dulu, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Artinya, Yesus memberikan peluang kepada orang Farisi untuk bisa bersih. Jadi Yesus memberikan peluang kepada orang Farisi untuk bisa bersih. Loh, tapi kenapa tadi kok dikutuk? Nah, itu kelirunya di sini. Jadi sebetulnya yang dikutuk oleh Yesus itu bukan karena seseorang itu tergolong Farisi, atau bukan karena seorang itu tergolong ahli Taurat, maka pasti masuk neraka. Bukan begitu. Tetapi yang dikutuk oleh Yesus adalah kemunafikan yang ada pada orang Farisi maupun ahli Taurat.
Itu sebabnya kalau kemunafikannya itu dibuang, kalau tadi Yesus mengatakan bersihkan dulu bagian dalamnya, jadi kemunafikannya dibuang, maka Farisi ini menjadi Farisi yang bersih, maka itu tidak akan dikutuk oleh Yesus, ya kan? Jadi masalah utamanya bukan orang itu Farisi atau ahli Taurat, bukan itu, melainkan kemunafikanlah yang dikutuk oleh Yesus. Nah, saya perlu memberikan data tambahan. Ketika satu kali Yesus berbincang dengan ahli Taurat, ini tercatat di dalam Markus 12 ayat 32 sampai 34. Ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Nah, perhatikan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Jadi terhadap orang ahli Taurat yang menjawab dengan benar, Yesus berkata, bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Lalu Yesus berkata juga, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi lihat, kalau ahli Taurat itu bersikap benar, kalau ahli Taurat itu berkata benar, Yesus tidak mempersalahkan. Ya. Sekali lagi yang dipermasalahkan, yang dikutuk adalah kemunafikan. Baik itu yang terjadi pada orang Farisi atau dalam hal ini kepada ahli Taurat. Tetapi sebetulnya kemunafikan itu juga dikutuk terjadi pada siapapun. Jadi kita tidak boleh munafik. Ya. Nah, apa sih kemunafikan itu? Di dalam ayat perikop ayat itu, Matius 23 tadi, dijelaskan contoh-contoh kemunafikan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Apa itu? Mari kita lihat Matius 23 ayat 2 sampai 7. Ya, perhatikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ini salah satu bentuk kemunafikan. Dia mengajarkan sesuatu, ya, sesuatu yang diajarkan itu benar, tetapi dia tidak menuruti apa yang diajarkan. Ini salah satu contoh orang munafik. Maka terhadap hal itu Yesus berkata, turuti kata-katanya, tapi jangan contoh perbuatannya. Ya, itulah salah satu contoh kemunafikan. Lalu kita teruskan bacaan ayat kita. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Inilah contoh-contoh kemunafikan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi sekali lagi, terhadap tuduhan bahwa Paulus ini nabi palsu hanya karena Paulus adalah orang Farisi bahkan sekaligus ahli Taurat, tuduhan ini tidak berdasar. Ya. Yang dikecam oleh Yesus bukan Farisinya, bukan ahli Tauratnya, tetapi kemunafikannya. Jadi dengan demikian tuduhan itu bahwa Paulus nabi palsu gara-gara dia Farisi dan ahli Taurat, tuduhan itu gagal. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang ketiga, Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena mengatakan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan. Padahal kan
perjanjian Allah itu berlaku kekal. Ya. Saya rasa banyak rekan-rekan non-Kristen melakukan tuduhan juga seperti ini kepada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku, seharusnya ini kalau orang yang menuduh itu sadar, maka tuduhan itu sebetulnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kenapa saya katakan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Seandainya penuduh itu konsisten bahwa hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan, maka seharusnya dia tidak bersifat munafik. Artinya, kalau Anda berpikir hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan, hukum Taurat itu tetap berlaku, maka itu berarti seharusnya hukum Taurat itu berlaku juga bagi Anda. Nah, apa hukum Taurat itu? Silakan Anda pelajari semua yang tertulis dalam kitab Musa. Hukum Taurat itu aturannya itu banyak. Nah, itu harus Anda terapkan. Ya, kalau Anda menuduh menuduh Paulus sebagai nabi palsu karena menurut Anda Paulus membatalkan hukum Taurat yang seharusnya tidak pernah batal, tetapi Anda sendiri tidak melakukan tuntutan hukum Taurat itu, ya itu Anda artinya bisa tergolong kepada orang munafik. Ya kan? Ini adalah bumerang bagi Anda yang menuduh. Ya. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya tentang hukum Taurat ini? Nah, ini penting untuk diketahui ya. Mari kita lihat dulu pernyataan Yesus tentang hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, perhatikan kata-kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Kita lanjutkan ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Mari kita lihat apa pernyataan Paulus. Apakah Paulus menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan pesan Yesus tentang hukum Taurat? Ya. Mari kita mulai dengan Roma 10 ayat 4. Paulus mengatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, ini kan sama dengan penjelasan Yesus tadi. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata Yesus. Lalu Rasul Paulus mengatakan, Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sama kan? Jadi pernyataan Paulus tidak bertentangan dengan pernyataan Yesus. Ya. Mari kita lihat lagi. Roma 3 ayat 31 ini adalah pernyataan Paulus juga. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, jadi secara eksplisit Rasul Paulus sudah mengatakan, ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu sama seperti pernyataan Yesus. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan justru meneguhkannya. Ya. Jadi keraguan atau tuduhan bahwa Rasul Paulus ini membatalkan hukum Taurat, ini terbukti gagal. Karena apa? Dengan jelas Rasul Paulus sudah menjawab tuduhan itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan pernyataan Yesus yang di dalam Matius 5 ayat 18 tadi, ya. Setelah Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi. Lalu Yesus berkata begini,
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi perhatikan, yang pertama, yang disebut menggenapi itu apa? Ya, kalau saya punya hutang, lalu saya meniadakannya atau membatalkan, maka hutang itu tidak perlu dibayar. Itu baru namanya membatalkan. Hutang ya wis dianggap tidak ada hutang, itu namanya membatalkan. Tetapi kalau menggenapi, kalau saya punya hutang, lalu hutang itu saya bayar, ya, maka hutang itu sudah genap, sudah fulfill, sudah dipenuhi, ya maka tidak perlu terjadi lagi, tidak perlu hutang itu terus ditagihkan. Ya, itulah menggenapi. Ya. Itu sebabnya Yesus kegenapan dari hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu pernah mengatakan, ya, hukum Taurat itu kan intinya tentang pengorbanan anak domba sebagai tebusan. Ya. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus menggenapi itu. Akan ada anak domba yang harus dikorbankan. Nah, anak domba itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi menggenapi. Nah, sekarang masalahnya setelah digenapi, setelah dibayar lunas, ya tidak perlu ditagih-tagihkan lagi. Itulah makna kegenapan, ya. Kemudian tadi Yesus juga berkata ada dua kondisi di mana hukum Taurat itu sudah boleh ditiadakan atau dihentikan. Ya, ada dua kondisi. Yang pertama, kalau kondisinya langit dan bumi lenyap. Ya, tadi kan dibilang sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi syarat pertama di mana hukum Taurat boleh ditiadakan adalah kalau langit dan bumi sudah lenyap. Kalau langit dan bumi sudah lenyap, maka hukum Taurat boleh ditiadakan. Tetapi faktanya langit dan bumi masih belum lenyap, ya, maka kondisi itu belum terpenuhi. Lalu Yesus juga mengatakan begini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini menarik. Jadi ada kondisi kedua di mana hukum Taurat itu boleh ditiadakan, boleh dihentikan, boleh tidak lagi diikuti jika sudah terjadi. Tadi kan kita sudah bahas bahwa kematian Yesus itu kegenapan dari hukum Taurat, berarti kan sudah terjadi, maka karena sudah terjadi, maka hukum Taurat itu juga sudah boleh berhenti. Ya, bisa paham di sini? Jadi dua kondisi di mana hukum Taurat boleh ditiadakan. Yang pertama adalah langit dan bumi lenyap, dan yang kedua adalah kalau itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang menarik tentang pernyataan Yesus di dalam Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini menarik. Tadi katanya Paulus tidak membatalkan, tetapi kenapa di Efesus 2 ayat 15 ini Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus ia telah membatalkan hukum Taurat? Kan bertentangan seolah-olah, kan begitu ya. Nah, kalau kita pelajari, kata membatalkan itu lebih tepat diterjemahkan kalau bahasa Inggris sebagai abolish atau abolisi, mengabolisi, ya, atau make no effect. Jadi dengan matinya sebagai manusia,
Yesus sudah mengabolisi atau membuat hukum Taurat itu enggak lagi punya efek. Ini yang lebih tepat sebetulnya. Ya. Jadi bukan membatalkan, tetapi mengabolisi atau membuat tidak lagi punya efek. Abolisi itu apa? Abolisi itu adalah satu tuntutan hukum yang sedang berjalan, lalu stop. Ya, itulah abolisi. Ya. Baik, jadi tidak diproses lebih lanjut, dihentikan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi terjemahan membatalkan ini kurang tepat. Ya, menurut saya lebih tepat diterjemahkan sebagai make no effect. Jadi membuat hukum Taurat itu sudah tidak punya efek lagi. Nah, tetapi ada hal yang menarik setelah hukum Taurat itu tidak punya efek lagi. Perhatikan ada kalimat lanjutannya, yaitu menjadi satu manusia baru di dalam Yesus. Jadi setelah hukum Taurat dan segala ketetapannya itu diabolisi, maka muncul manusia baru, yaitu manusia yang ada di dalam Yesus. Nah, ini menarik. Apa maksudnya pemahaman ini? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat masalah ini mulai dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Yahweh Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kalimat ini. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pada hukum kasih inilah, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, catat baik-baik. Jadi inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu catat dulu ya. Kita lanjutkan. Matius 7 ayat 12. Ini juga pernyataan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus tadi menekankan bahwa hukum kasih adalah inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang di sini Yesus pun menambahkan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu juga inti kitab Taurat. Ya. Sudah tahu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu itu maksudnya begini. Kalau kita ini senang dihibur, ya maka bersikap aktiflah untuk menghibur. Ya kan? Nah, perintah Yesus ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang kita kenal, misalnya begini. Kalau kamu tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Itu kan dinilai sudah baik ya. Tetapi hal itu masih kalah bagusnya dibandingkan apa yang dinyatakan Yesus ini. Kenapa? Saudara bayangkan kalau kita berpikir kalau kamu tidak mau nyubit ya jangan nyubit, maka kalau di sebelah rumah kita ada yang mengalami sengsara, di mana kesengsaraan itu bukan disebabkan oleh kita, maka kita bisa diam saja. Toh bukan kita yang menyebabkan kesengsaraan, ya. Toh kita bisa berkata begitu. Saya tidak membuat kamu sengsara, maka saya juga tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa. Jadi
tidak ada peluang untuk bersikap pasif dalam hukum yang ditegaskan oleh Yesus ini. Tidak boleh kita berpangku tangan melihat orang lain kesulitan. Kenapa? Karena ketika kita kesulitan, kita juga senang kalau orang lain itu menolong kita. Bukan orang lain cuek kepada kita, begitu. Maka kita harus aktif. Ya. Jadi perintah hukum kasih kepada Allah, kasih kepada manusia ini adalah satu perintah yang aktif. Tidak ada peluang untuk bersikap pasif. Ya. Bisa paham? Mari kita lihat penjelasan Yesus. Jadi hukum kasih ini yang adalah manusia baru itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan hukum Taurat. Ya, mari kita lihat pernyataan Yesus. Contohnya ini ya, Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan cuma membunuh, marah saja sudah harus dihukum, tidak boleh. Jadi Anda bisa lihat sekarang bagaimana keunggulan manusia baru di dalam Yesus ini. Tidak sekedar jangan membunuh, tidak sekedar tidak membunuh, tetapi marah pun jangan. Ya, lagi, Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi perzinahan itu bukan hanya melakukan hubungan seksual, tetapi ketika kita menginginkan, ya, kita berimajinasi untuk berhubungan seksual dengan orang lain, itu sudah termasuk berzina. Ya. Maka kita lihat di sini sekali lagi keunggulan hukum kasih, yaitu hukum yang mengatur manusia baru. Ya, menarik sekali bukan? Nah, sekarang mari kita lihat apa penjelasan Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah kudus, Roma 7 ayat 12. Ya. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saya teruskan, Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi sekali lagi, sekalipun hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, tetapi kita sekarang tunduk pada Kristus, manusia baru, tetapi manusia baru itu tidak tidak mengingkari apa-apa yang ada di hukum Taurat. Bahkan manusia baru itu memberikan bobot yang lebih bagus lagi, ya, menyampaikan taraf yang lebih tinggi lagi tentang hukum kasih, ya. Tidak sekedar jangan membunuh, tetapi marah pun jangan, benci pun jangan, kan begitu ya. Jadi hukum Taurat itu membimbing karena belum ada Yesus. Nah, setelah Yesus datang, nah pembimbing itu sudah boleh pensiun, ya. Sekarang ganti kita menurut kepada Yesus Kristus yang mengajarkan kasih yang luar biasa itu. Dan kasih itu tidak pernah berlawanan dengan hukum Taurat. Kasih itu bahkan berjalan seiring dengan hukum Taurat. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami pernyataan Rasul Paulus tadi, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah mengabolisi, Yesus telah membuat hukum Taurat itu tidak lagi punya efek, ya.
tetapi menciptakannya menjadi manusia baru, yaitu manusia yang ada di dalam Yesus yang penuh kasih. Ya. Menarik bukan? Jadi tidak ada penjelasan Paulus yang bertentangan dengan pernyataan Yesus. Ya. Saya tambahkan ya, saudaraku, Indonesia pernah mengalami perubahan undang-undang lalu lintas. Kalau tidak salah itu terjadi tahun 1987 ya. Saat saya masih SMA. Nah, berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1987 ya. Walaupun undang-undang lama itu tidak berlaku lagi, tetapi di undang-undang yang baru kalau menyetir itu lewatnya tetap harus sebelah kiri. Ya, dulu di undang-undang yang lama pengendara kendaraan bermotor harus punya SIM. Nah, undang-undang yang lama itu sudah tidak berlaku. Sudah berhenti. Ya, sudah tidak ada efeknya. Sekarang ganti ke undang-undang baru. Dan di undang-undang yang baru itu tetap tidak boleh kalau tidak punya SIM atau STNK. Kan begitu. Nah, demikianlah hukum Taurat dan manusia baru di dalam Yesus itu. Sekalipun hukum Taurat itu sudah diabolisi, sudah tidak punya efek lagi, tetapi manusia baru itu kalau dihidupkan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat. Nah, begitu penjelasan tentang hukum Taurat. Jadi sekali lagi, tuduhan bahwa Rasul Paulus mengajarkan tentang Taurat yang bertentangan dengan Yesus terbukti keliru. Nah, pembahasan ini cukup banyak, saya akan tambahkan satu lagi selanjutnya nanti akan saya bahas di bagian kedua ya. Yang keempat, Paulus dituduh sebagai nabi palsu karena mengubah ketetapan Allah khususnya tentang sunat. Ya. Nah, Ibu Rifa sempat mengutip Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi rupa-rupanya karena faktanya sunat itu sudah tidak diberlakukan lagi, itu berarti terjadi perubahan, padahal Tuhan tidak pernah berubah. Dengan demikian dituduhlah Paulus ini menjadi nabi palsu karena mengubah ketetapan Allah. Ya, itu tuduhannya. Sekarang mari kita lihat tentang sunat ini. Apa sih sunat itu? Kalau kita telusur, sunat itu pertama-tama muncul pada zaman Abraham. Ya. Nah, sunat ini sebetulnya semacam perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dalam hal ini adalah keturunan Abraham dari garis Ishak. Ya. Jadi semacam perjanjian. Maka yang tidak terlibat dalam perjanjian itu ya tidak terikat dengan klausula-klausula yang ada di dalamnya. Ya, yang tidak terlibat tentu saja tidak terikat. Jadi misalnya saya membuat perjanjian suami istri ketika menikah kita membuat janji suami istri, aku akan setia sampai mati, ya kan? Maka yang terikat ya hanya dua orang itu, suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu. Audiens yang mendengar tidak harus ikut, tidak perlu ikut dalam klausula-klausula perjanjian itu. Itulah yang namanya perjanjian. Jadi dia hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan yang terlibat dalam perjanjian itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, namanya perjanjian itu bisa batal. Perjanjian itu bisa batal bila salah satu atau kedua pihak mengingkari isi perjanjian itu. Ya, bisa paham ya? Perjanjian itu bisa batal jika salah satu atau kedua belah pihak mengingkari ketentuan dalam perjanjian itu. Nah, dalam hal ini Allah yang membuat perjanjian itu tidak pernah ingkar janji.
Ya, Allah itu komitmen, A ya A, B ya B. Nah, yang mengingkari perjanjian tentu adalah pihak yang bukan Allah, bukan di pihak Allah. Maksudnya begitu. Dan kalau terjadi pengingkaran seperti ini, maka perjanjian itu pun dengan sendirinya batal. Ya, seperti perjanjian suami istri, mau tetap setia kan begitu ya. Nah, ketika salah satu berselingkuh, itu kan berarti mengingkari isi perjanjian, otomatis perjanjian itu pun batal, begitu. Nah, sekarang mari kita lihat tentang sunat ya. Saya akan membaca Kejadian 17 ayat 7 mulainya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ya. Sekali lagi ini perjanjian kan antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Lanjut ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi salah satu klausula dalam perjanjian itu, Allah akan memberikan kepada keturunan Abraham tanah Kanaan. Ya, itu salah satu klausula. Lalu ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, nah ini adalah tuntutan Allah terhadap pihaknya Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saya lanjutkan. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, ya, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, jadi yang dimiliki oleh Abraham dan keturunannya itu semua laki-laki, baik keluarganya secara daging maupun budak atau orang asing ya yang sudah dibeli, itu semua laki-laki harus disunat. Ya, kalau bayi yang lahir, ingat bayi yang lahir itu harus disunat pada hari ke-8. Ya, ingat ya, kalau Anda masih memelihara sunat ya enggak apa-apa boleh, tetapi sunat yang benar yang disampaikan kepada Abraham adalah bayi yang lahir itu disunat hari ke-8, bukan menunggu sampai akil balik umur belasan tahun ya. Kalaupun Abraham baru disunat pada usia tua atau Ismail yang kemudian disunat juga karena saat itu saat diterima firman itu Abraham sudah terlanjur tua dan Ismail juga sudah terlanjur remaja ya. Tetapi kalau yang baru lahir itu hari ke-8 harus disunat, begitu ya. Saya lanjutkan. Ayat 14, dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi dari pihak Allah, Allah akan memberikan Kanaan, itu isi perjanjiannya, kemudian Allah akan menjadi Allah mereka. Tetapi dari pihak Abraham, Abraham mesti menjaga agar anak yang dilahirkan
usia 8 anak laki-laki maksudnya, usia 8 sudah harus disunat ya. Kalau dia beli budak harus disunat. Kalau ada orang laki-laki yang dimilikinya tetapi tidak disunat dan tidak mau disunat, harus dilenyapkan. Itu kesepakatan atau klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian. Nah, sekarang Anda perhatikan, siapa yang ingkar janji? Apakah di keturunan Abraham semua yang dikuasainya, laki-laki yang dikuasainya itu disunat? Ya kan? Saya rasa kalau ada yang berani tidak sunat, mestinya akan terjadi pembunuhan, kan begitu ya. Tetapi faktanya kan sudah tidak. Ini berarti Abraham dan keturunannya itu tidak mampu menjaga tuntutan atau memenuhi atau memelihara tuntutan perjanjian itu. Dengan demikian perjanjian itu pun boleh dibilang batal dengan sendirinya. Ya. Lagi pula, saudara ingat, perjanjian ini kan hanya untuk Abraham dan keturunannya, dalam hal ini adalah Ishak. Maka kalau kita ini tidak terlibat sebagai keturunan Abraham dari garis Ishak, ya kita tidak perlu ikut-ikutan sunat, ya kan? Ngapain ikut sunat wong kita tidak terlibat? Apakah memangnya kita kepingin dapat tanah Kanaan yang ada di sana? Kan tidak juga. Ya. Jadi kita sudah mempelajari bahwa sunat ini ternyata adalah salah satu klausula di dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan karena kita tidak terlibat, saya secara pribadi bukanlah keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak, maka saya tidak terlibat dalam perjanjian sunat. Kemudian karena Paulus ini mengabarkan kepada orang yang non-Yahudi, berarti bukan garis keturunan Ishak, itu berarti mereka non-Yahudi juga tidak terikat pada ketetapan perjanjian sunat. Itu satu hal. Hal yang lain sudah jelas-jelas karena satu pihak tidak mampu menepati klausula itu, perjanjian yang ini pun sudah batal. Jadi tidak diikuti tidak apa-apa karena perjanjiannya sudah batal. Nah, sebagai gantinya, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sunat memang ada gunanya jika memang mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Itu tadi ada di yang saya bacakan tadi, Roma 2 ayat 25 sampai 27 ya. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi Rasul Paulus menegaskan, yang penting itu bukan sunat jasmani, lahiriah. Sebab apa gunanya engkau bersunat secara lahiriah, tetapi engkau tidak menuruti hukum Taurat? Bukankah jauh lebih penting sunat hati? Ya. Tidak melakukan sunat secara lahiriah, tetapi hidupnya sejalan dengan tuntutan hukum Taurat, itu tentu lebih baik. Dan dalam hal ini tidak perlu Paulus. Ya. Anda dan saya juga bisa menimbang bahwa apa yang disampaikan Paulus ini benar. Lebih baik orang yang tidak bersunat tetapi hidupnya benar, daripada orang itu bersunat tetapi hidupnya sembarangan. Jadi kita bisa menangkap di sini,
Paulus mengajarkan hal yang benar. Ya, tidak salah apa yang dilakukan oleh Paulus. Maka tuduhan itu pun bahwa Paulus adalah nabi palsu karena Paulus meniadakan sunat. Nah, tuduhan itu terbukti gagal. Ya. Demikian penjelasan untuk paruh pertama ini. Tak terasa sudah 1 jam. Nanti masih ada beberapa lagi penjelasan yang diperlukan. Akan kita sambung dalam penjelasan yang kedua. Terima kasih. Semoga bermanfaat.